إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. Indeed, those who disbelieve in this message, the Quran, after it has come to them, are doomed. And indeed, it is a mighty book. Falsehood cannot approach it from before it and from behind it. It is a revelation from the one who is all-wise, praiseworthy. Sesungguhnya orang-orang yang ingkar kepada Al-Quran ketika ia datang kepada mereka, pasti menjadi orang-orang terkutuk. Dan sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar kitab yang sangat mulia, tidak pernah bercampur dengan kebatilan dari depan dan dari belakangnya. Dia merupakan wahyu yang diturunkan dari Allah yang sangat bijaksana, lagi maha terpuji. Surat Fussilat ayat 41 hingga 42. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshira al-mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana makithina fi abada wa yunzira alladhina qalu ittakhadha Allahu walada. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أعزائي، أوصيكم جميعا بتقوى الله ولزوم طاعته. وقال سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أعزائي مسلمين dan muslimat, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan Al-Quran kepada junjungan kita, Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran adalah kitab suci yang terakhir Allah turunkan kepada Nabi dan Rasulnya yang terakhir, yang berfungsi sebagai tuntunan bagi umat manusia yang hidup di akhir zaman ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 185. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Dalam bulan Ramadan Allah turunkan Al-Quran untuk menjadi petunjuk bagi manusia dan penjelasan terhadap petunjuk itu sendiri dan pembeda antara kebenaran dan kebatilan. Allah sebutkan Quran adalah tuntunan dan pedoman hidup untuk semua manusia, meskipun tidak semua manusia rela menerima Quran sebagai tuntunan bagi hidupnya. Allah menjamin Quran ini dijadikan sebagai pedoman oleh orang-orang yang bertakwa kepadanya, sebagaimana dijelaskan pada awal surah Al-Baqarah. Alif Lam Mim, Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alif Lam Mim, itulah kitab Al-Quran yang tidak ada keraguan di dalamnya, menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Aizai wa hibbai rahimakumullah. Setiap rasul yang Allah utuskan ke dunia ini diberikan kitab suci. Di samping kitab suci, Allah juga memberikan mukjizat. Kitab suci sebagai pedoman hidup, mukjizat adalah sebagai bukti bahawa Rasul itu memang utusan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar manusia yang diajak untuk beriman yakin dan percaya. Mukjizat ini bermacam-macam Allah berikan kepada Rasul-Rasul dan Nabi-Nabinya. Nabi Nuh, mukjizatnya adalah As-Safinah. Nabi Ibrahim, mukjizat beliau adalah Ihalatun Nari Barda wa Salama, dapat mengalihkan dengan izin Allah suasana panas api menjadi dingin dan menjadi keselamatan baginya.
Nabi Daud alaihissalam, mukjizat beliau adalah at-tasbih ma'al jibali wat tayr. Beliau bisa bertasbih bersama gunung-gunung dan burung-burung. Dan beliau juga diberi mukjizat ilanatul hadid, dapat meleburkan besi, dapat mencairkan besi. Nabi Sulaiman, Allah berikan mukjizatnya berupa angin yang digunakan sebagai alat untuk mengatakan perjalanan ke tempat-tempat yang jauh. Beliau juga diberikan oleh Allah kemampuan isalati ainil qatr, dapat mencairkan tembaga yang ada di dalam tambang tembaga. Di samping mukjizat-mukjizat yang lain, Nabi Musa alaihissalam, Allah berikan mukjizat al-asa, tongkat, wal yadil bayda, dan mukjizat tangan putih. Nabi Isa alaihissalam, Allah berikan mukjizat ibra'ul akmahi wal abras, memberi kesembuhan dan pengobatan bagi orang-orang yang buta dan orang yang berpenyakit kusta. Begitu juga rasul-rasul yang lain. Nabi kita juga diberikan banyak mukjizat, tetapi mukjizat yang paling utama Allah berikan ialah mukjizat Al-Quran. Rasul dan Nabi yang lain terpisah mukjizatnya. Kitab suci satu anugerah Allah, kemudian mukjizat satu anugerah Allah, dan mukjizat yang mereka terima itu mukjizat sementara dan sebahagian hanya beberapa kali pakai, seperti Nabi Ibrahim dalam api cuma sekali, Nabi Musa dengan tongkatnya 3 kali. Pertama untuk melawan tukang sihir, dengan tongkatnya ini ular-ular dari sihir tukang sihir Fir'aun ditelan oleh ular Nabi Musa. Kemudian memukul tongkat dengan ke batu sehingga terpancar air. Kemudian beliau menggunakan terakhir untuk memukul laut, lalu laut terbelah dan terjadi jalan untuk penyeberangan kaumnya bersamanya dari kejaran Firaun. Begitu juga Nabi Isa alaihissalam, menggunakannya hanya sementara, bukan untuk selama-lamanya. Adapun Nabi terakhir, mukjizatnya Al-Quran. Di dalam Al-Quran sudah ada tuntunan dan sudah ada mukjizat. Mukjizat terlindung di dalam tuntunan hidup dan tuntunan hidup terpelihara dengan mukjizat. Karena dia mukjizat selama-lama. Selama bumi masih ada, ajaran Nabi Muhammad masih ada, maka mukjizat Al-Quran ini hidup selama-lamanya. Maka kalau kita mengkaji Al-Quran, kita akan melihat nilai ijaz, nilai kemukjizatannya luar biasa dan mencakup berbagai segi. Secara umum, mukjizat dalam Al-Quran ini dapat kita bagi jadi 4. Pertama, al-i'jazul lughawi, linguistic miracle, kemukjizatan di segi bahasa. Kata-kata yang dipergunakan, lafal, susunan kalimat di dalam ayat-ayat Al-Quran sangat indah, sangat menarik, sangat mengagumkan, sehingga mengalahkan para ahli bahasa dan sastrawan. Semua jadi kagum dan mereka tidak bisa untuk menandingi Al-Quran ini. Allah Subhanahu wa taala malah menjelaskan dalam surat Al-Isra ayat 88. Allah mengatakan, "Qul la in ijtama'atil insu wal jinnu ala an ya'tu bimithli hadzal Qur'ani la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'dhuhum li ba'dhin dhahira." Katakan oleh Muhammad, seandainya jin dan manusia bersatu, bekerja sama untuk membuat sesuatu yang mirip dengan Al-Quran, sungguh la ya'tuna bimithlihi, mereka tidak sanggup untuk membuat contoh seperti Al-Quran,
walau kana ba'dhum li ba'dhin dhahira, meskipun jin dan manusia ini bekerja sama menurut kelebihan masing-masing, tidak sanggup. Apalagi hanya manusia sendiri, tidak akan sanggup. Begitu nilai i'jaznya Al-Quran dari segi bahasa. Dan juga dari segi lain, al-i'jazut tashri'i, kemu'jizatan dari segi syariat. Luar biasa. Sangat lengkap syariat Islam ini. Dimulai dengan urusan keyakinan disebut dengan al-aqaid atau i'tiqadat. Keyakinan yang benar yang harus diyakini oleh manusia, yang harus dipegang oleh manusia, sehingga mereka tidak tersesat di dalam hidup ini. Luar biasa akidah Islamiyah ini. Kemudian dari segi ibadah juga, tuntunan ibadah sangat indah, sangat lengkap, dan menjadikan manusia, seandainya mereka beribadah dengan benar, menjadi insan pilihan. Kemudian al-ahwal syakhsiyah, peraturan tentang keluarga juga sangat rapi, sangat lengkap. Juga dari segi yang lain yang disebut dengan muamalat, ini juga tuntunan dan bimbingan tentang cara hubungan manusia dengan manusia. Kemudian malah ada apa yang disebut dengan al-ahkamus sultaniyah, sistem pemerintahan, yaitu hubungan antara rakyat dengan pemimpin, antara pemimpin dengan rakyat. Kemudian malah ada apa yang disebut dengan al-huququd dawliyah, peraturan tentang hubungan antara satu bangsa dengan bangsa yang lain, antara satu negara dengan negara yang lain. Al-huququd dawliyah, peraturan internasional, hubungan internasional. Di samping ada apa yang disebut dengan al-ahkamul muta'alliqatu bil akhlaq wal adab, kemu'jizatan dari segi peraturan yang berhubungan dengan akhlak dan adab. Sungguh luar biasa. Kemudian ada yang ingin kita bahas, yang terakhir ialah al-i'jazul lughawi, al-i'jazul ilmi, kemu'jizatan dari segi ilmiah, mu'jizat ilmiah, scientific miracle, mu'jizat ilmiah. Apabila kita baca dalam Al-Quran, sekarang ini di zaman modern ini, kita akan mendapati berbagai keterangan, berbagai fakta, berbagai penjelasan yang mengagumkan, yang semuanya adalah dapat dibuktikan di zaman teknologi super canggih ini. Semua menjadi kebenaran. Al-Quran yang diturunkan oleh Allah 14 abad yang lalu, Allah turunkan sebelum manusia mengetahui segala-galanya. Mereka belum tahu apa-apa. Al-Quran telah menjelaskan hal-hal yang menjadi rahasia, yang kemudian akan terungkap dikala peradaban mereka sudah tinggi. Islam telah dahulu, Quran telah dahulu 13 abad mendahului teknologi super canggih ini. Quran diturunkan di abad ke-7, sedangkan pengetahuan berkembang di abad 20 ini. Namun fakta-fakta yang ada dalam Al-Quran sangat menakjubkan, yang menerangkan bahawa Quran itu bukan bikinan manusia, bukan hasil pemikiran dari Muhammad, manusia yang buta huruf, manusia yang tidak berpendidikan, manusia yang tidak belajar dari peradaban dan kebudayaan manapun. Itulah Allah yang menurunkan sebagai sumber kebenaran. Fadzalikumullahu rabbukumul haq. Itulah Allah, Rabbmu yang benar dan sumber kebenaran. Fama ba'dal haqq illa ad-dhalal. Tidak ada apa-apa lagi setelah kebenaran kecuali kesesatan. Fa anna tusrafun. Mengapa kamu dapat dipalingkan? Mengapa kamu dapat diperdaya oleh keterangan-keterangan dan penjelasan yang lain? Al-Quran memberi penjelasan yang sangat lurus dan sangat benar. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.